Salam jumpa saudara dalam program Figur. Yesus adalah figur sentral dalam kehidupan orang Kristen yang telah mengubahkan dunia ini. Melalui program ini, saudara akan menemukan banyak kisah tentang pribadi Yesus Kristus, baik melalui pengajaran, sikap, cara berpikir, perasaan, serta jati dirinya. Dan pada hari ini, saudara akan belajar tentang Tuhan yang melayani. Kiranya melalui pelajaran ini saudara diberkati. Saudara, perayaan Paskah merupakan perayaan penting bagi orang Yahudi. Perayaan Paskah mengingatkan mereka saat mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Dan ketika masa-masa menjelang Paskah, mereka sangat bergembira. Dan rupanya menjelang Paskah ini juga merupakan peristiwa yang sangat mengharukan yang telah dilakukan oleh Yesus. Kitab suci mencatat bahwa Yesus sudah tahu bahwa waktunya untuk kembali kepada Bapa sudah dekat. Karena itulah Ia memberikan sebuah pengajaran penting bagi para murid melalui sebuah teladan. Pengajaran penting yang Ia ajarkan melalui sebuah teladan adalah saat Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Saudara, saat itu Yesus sedang makan bersama di sebuah ruangan. Di tengah suasana sukacita dan tanpa diduga oleh para murid, Yesus bangun sambil menanggalkan jubahnya serta mengikatkan kain lenan di pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom, dan saat itu sebuah pemandangan yang dapat kita bayangkan. Para murid menjadi bingung. Mengapa bingung? Karena mereka nggak tahu apa yang akan dibuat oleh Yesus. Dan saat Yesus mulai mendatangi murid yang pertama dan mulai membasuh kaki mereka, suasana hening menyelimuti seluruh ruangan itu. Para murid saling berpandangan dan tidak bisa berkata-kata. Mereka diselimuti perasaan heran bercampur dengan malu oleh karena mereka tahu bahwa selama ini mereka mengenal Yesus sebagai orang yang dihormati, sebagai guru, sebagai Tuhan. Ya, seharusnya merekalah sebagai murid yang seharusnya membasuh kaki guru mereka. Namun sekarang yang ada di kaki mereka adalah sang guru mereka sendiri. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah, sekalipun mereka dilanda rasa malu yang teramat besar. Memang saudara, tidak terbesit dalam pikiran mereka seorang guru, seorang yang sangat dihormati, seorang yang berkuasa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang hamba. Sembari membasuh dan membersihkan kaki para murid, rupanya saudara, Yesus tahu jika para murid dilanda oleh kebingungan. Itulah sebabnya setelah Ia selesai membasuh seluruh kaki para murid dan kembali duduk, Ia berkata kepada para murid, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara, apa yang telah dilakukan oleh Yesus menjelang Ia disalibkan merupakan sebuah teladan yang mengajarkan kepada para murid agar saling melayani satu dengan yang lainnya. Sebagai seorang guru dan Tuhan, Yesus tidak hanya memberikan pengajaran-pengajaran saja,
Dia tidak hanya berkhotbah, menyampaikan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diperbuat. Tidak, saudara. Ia sendiri memberikan teladan, mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, secara khusus bagaimana mengasihi. Sebagai guru, ia tidak malu untuk melayani para muridnya, bahkan membasuh kaki para murid. Saudara, pekerjaan membasuh kaki merupakan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh seorang hamba pada masa itu. Kaki merupakan anggota tubuh yang paling cepat kotor dan berbau. Tidak ada orang pun yang mau membersihkan kaki, kecuali seorang hamba yang tidak ada pilihan lain selain harus melakukannya. Yesus adalah Tuhan dan Guru. Ia mulia dan penuh dengan kehormatan. Namun ia bersedia melakukan apa yang dianggap hina oleh dunia untuk memberikan contoh sebuah sikap yang rendah hati, sikap yang rela melayani, bahkan melakukan pelayanan yang paling hina sekalipun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, pemilik kehidupan ini. Dan para murid mengakui semuanya. Para murid menghormati Yesus sebagai pribadi yang patut dihormati. Berkali-kali dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, yang besar, mujizat-mujizat yang menandakan bahwa dia berkuasa. Tetapi tatkala para murid melihat bahwa gurunya sendiri melakukan pelayanan yang hina pada masa itu, membasuh kaki para murid, tentunya para murid akan merasa sangat malu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi momentum bagi para murid untuk berbuat seperti yang sudah diperbuat oleh gurunya. Dengan kata lain, tentunya para murid akan berkata, guru saja melakukan pekerjaan hina, apalagi saya sebagai muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia rela melakukan pelayanan, bahkan pelayanan yang paling hina sekalipun. Yaitu apa? Membasuh kaki. Karena pekerjaan membasuh kaki itu berarti dia harus menunduk, dia harus merendahkan diri, berada di bawah. Bahkan mengusap, membasuh, bahkan dikatakan membersihkan dengan kain yang terlilit di pinggangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus yang adalah guru dan Tuhan bersedia melakukan pekerjaan seorang hamba, apalagi bagi seorang murid. Rasa-rasanya akan rasa malu juga ya, kalau kita diberi pekerjaan, kita anggap ini pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang hina, dan kita hanya memilih-milih pekerjaan yang kira-kira membuat saya terkenal. Rasanya kita menjadi malu. Karena apa? Yesus sendiri sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan bagaimana dia melakukan pelayanan yang sangat indah. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi para murid, agar para murid meneladani kerendahan hatinya di dalam melakukan pelayanan. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ia adalah Raja di atas segala Raja. Ia adalah pemimpin di atas segala pemimpin yang telah mengambil tempat seorang hamba untuk melayani. Bagaimana dengan kita sebagai hamba-hambanya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita di dalam kita melakukan pelayanan. Kiranya pelajaran ini memberkati kita semua. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti
Saudara, demikianlah pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Yohanes tentang pribadi Yesus yang adalah Tuhan yang melayani. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau media-media lainnya. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang figur Yesus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga melalui SMS ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Tuhan memberkati. Begitu kiranya daku menjadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bukan pada harta yang mana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.